Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba, Polda Kalimantan Timur meluncurkan program sinergi untuk layanan akses medis, SULAM, sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak kesehatan para tahanan. Program tersebut dilaksanakan perdana di ruang tahanan Polda Kaltim, dengan menggandeng BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan. Kegiatan turut didampingi Direktur Tahanan dan Barang Bukti, Dirtahti, Polda Kaltim AKBP Muhammad Rida. Dirres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tam telah itu mengatakan, program SULAM merupakan bentuk sinergi lintas instansi untuk memastikan para tahanan tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan. Menurutnya, status sebagai tahanan tidak menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu, Polda Kaltim menggandeng sejumlah pihak, mulai dari BPJS Kesehatan, Bidokes, Rumah Sakit Bayangkara Polda Kaltim, Ditahti, Dinas Sosial hingga Dinas Kesehatan. Dalam pelaksanaan perdana layanan BPJS keliling tersebut, petugas melakukan pendataan dan pengecekan status kepesertaan BPJS para tahanan. Dari hasil pendataan awal, terdapat 5 tahanan yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, sebanyak 21 tahanan diketahui memiliki kepesertaan BPJS, namun statusnya tidak aktif. Romilus mengatakan, kepesertaan BPJS dinilai penting bukan hanya bagi tahanan, tetapi juga bagi keluarga dan anak-anak mereka. Sebab, meskipun tahanan kepolisian telah memiliki mekanisme pembiayaan kesehatan melalui negara apabila membutuhkan perawatan, keberadaan BPJS tetap memberikan manfaat yang lebih luas bagi keberlanjutan jaminan kesehatan. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan Aidi Ilmi menjelaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang kepesertaannya tidak aktif. Bagi peserta yang memiliki tunggakan namun masih mampu membayar, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan keluarga tahanan untuk penyelesaian tunggakan. Sedangkan bagi tahanan yang tidak mampu membayar, akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk melihat kemungkinan mendapatkan jaminan melalui skema yang ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Aidi menyebut layanan BPJS keliling di ruang tahanan Polda Kaltim ini merupakan pelaksanaan perdana. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi model yang dapat dikembangkan di wilayah lain. Menurutnya, jaminan kesehatan perlu dipastikan tetap berlanjut sejak seseorang berstatus tersangka, tahanan, hingga nantinya menjalani pembinaan sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Program SULAM diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara kepolisian, BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam memastikan hak kesehatan tahanan tetap terpenuhi. Ya baik, diinformasikan kepada teman-teman media dan masyarakat bahwa Alhamdulillah puji Tuhan Astengkara hari ini hari sangat berbahagia, di mana untuk pertama kali kami Polda Kaltim, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim, bersama dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan, ada sahabat saya Pak Ilmi, kemudian ada juga Pak Dirtahti, kemudian juga ada Ketua Tim BPJS Keliling, ya, Bu Susan. Dan hari ini perdana kita dari Polda Kaltim, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, melaksanakan kegiatan program SULAM, yaitu program sinergi untuk layanan akses medis. Kita tahu teman-teman bahwa tahanan adalah orang yang sudah 2 kali menerima atau mengalami kerugian. Pertama atas derita yang sudah dialami, kedua juga atas perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi meskipun demikian, dia tetap juga memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya selama di dalam tahanan. Salah satunya adalah hak kesehatan. Oleh karena itu kita Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim meluncurkan program SULAM, yaitu sinergi untuk layanan akses medis dengan menggandeng BPJS Kesehatan, Bidokes, Rumkit Bayangkara Polda, Dirtahti, kemudian Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Apa tujuannya? Agar kita dapat menjamin bahwa siapapun itu tahanan tetap dalam perlindungan daripada negara, khususnya hak kesehatan. Dan Alhamdulillah hari ini untuk pertama kalinya di Polda Kaltim dan di wilayah kerja daripada BPJS Kesehatan juga, dan di wilayah Provinsi Kaltim untuk pertama kalinya kita melakukan layanan BPJS keliling kepada tahanan. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman media juga masyarakat bahwa dari hasil evaluasi kita, bahwa tahanan ini mereka adalah juga perlu ya memiliki kepesertaan BPJS. Mereka juga perlu mendapatkan jaminan kesehatan. Memang sudah ada skema yang diatur oleh negara bahwa tahanan kepolisian, katakanlah seperti Direktorat Reserse Narkoba, itu sudah ada kanalnya. Apabila dia sakit, maka akan dirawat oleh negara lewat skema nanti dari Dokes ataupun juga dari Rumkit. Namun one way or another, meskipun demikian, kita juga concern terhadap jaminan kesehatan mereka.
khususnya adalah BPJS. Karena manfaat daripada BPJS ini bisa sangat besar bagi tahanan, bagi keluarganya dan anak-anaknya. Oleh karena itu kita hari ini untuk perdana terima kasih kepada Pak Ilmi dan teman-teman, Bu Susan, teman-teman. Kita mencoba untuk memulai perdana. Ada dua hal yang kita sentuh, teman-teman. Pertama adalah bagi tahanan yang belum punya kartu BPJS sama sekali, atau dalam diksi BPJS Kesehatan adalah kepesertaan. Ya, hari ini kita akan bantu untuk buat. Yang kedua adalah bagi teman-teman tahanan yang memerlukan jaminan kesehatan. Nah, tentu saja pada saat bicara mengenai jaminan kesehatan, maka mereka kita akan pastikan kartu BPJS-nya itu aktif. Di data yang sudah kita dapat, ternyata ada 5 orang ya, awal ada 5 orang yang belum punya kartu BPJS, dan kemudian ada 21 orang yang punya kartu BPJS namun tidak aktif. Hari ini terima kasih sekali lagi kepada Pak Ilmi, Bu Susan, teman-teman dari BPJS Kesehatan Balikpapan. Kita bantu mereka untuk mengecek semua. Bagi yang belum kita akan buat, bagi yang tidak aktif nanti akan diaktifkan kembali. Tentu saja akan ada 2 skema. Nanti mungkin secara lebih detail akan dijelaskan oleh Pak Kepala BPJS Kesehatan, Pak Ilmi. Namun saya akan menyampaikan secara singkat saja bahwa nanti untuk teman-teman tahanan yang kartu BPJS-nya itu tidak aktif, maka nanti akan ditanya nanti sama tim dari BPJS Kesehatan. Pertama, apakah kamu mampu tidak, ya kan, untuk dapat melunasi tunggakan? Karena kan alasan kenapa tidak aktif itu kan bisa jadi karena mereka menunggak, bisa sebulan, 2 bulan ataupun lebih. Kalau mampu maka mereka akan menyelesaikan. Tentu saja lewat keluarganya. Nanti kita dari penyidik sudah menyiapkan, ada datanya. Kita nanti bisa sampaikan kepada teman BPJS Kesehatan untuk nanti berkoordinasi dengan kita untuk menghubungi pihak keluarganya. Yang kedua adalah mereka yang merasa tidak mampu dan memang mereka mengakui tidak mampu. Nah, tentu saja kita terima kasih kepada Pak Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan yang nanti akan menyampaikan secara teknis bagaimana dengan status mereka itu. Tentu saja nanti akan lewat skema dari Dinas Sosial.